sore. Terima kasih nih sudah hadir. Kita bisa bincang-bincang tentang hukum waris, khususnya surat keterangan waris. Oh Ya. iya. Nah ini boleh sharing Mas terkait ya, jika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau meninggalkan kekayaan, apa saja yang harus dilakukan oleh ahli waris? Ya, ini memang pertanyaan yang sering ya ditanyakan juga oleh masyarakat gitu kan. Begitu ada seseorang yang meninggal dunia, ya orang itu meninggalkan harta atau kekayaan, tentunya kekayaan itu kan nanti akan jatuh kepada para ahli warisnya, ya. Apa yang harus dilakukan oleh para ahli warisnya itu yang menjadi pertanyaan ya. Tentunya dalam hal ini harus diketahui siapa sih ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut. Gitu ya, ahli warisnya siapa gitu. Baik ahli waris ab intestato, ahli waris yang ditentukan oleh ketentuan atau undang-undang, atau ahli waris testamenter, ahli waris yang memang dikehendaki oleh si pewaris sendiri kepada siapa hartanya nanti akan diberikan setelah dia meninggal dunia, gitu ya. Nah, bagaimana dokumentasi sebenarnya terkait dengan ahli waris ini? Ya. Kita mengenal adanya surat keterangan ahli waris, ya, surat keterangan ahli waris, baik yang dibuat sendiri oleh para ahli waris atau yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Ya, tentunya dalam hal ini notaris, ya, notaris atau balai harta peninggalan, ya, yang ada 3 model sebenarnya. Lurah camat? Lurah camat tidak membuat. Ya, dia hanya mengetahui aja surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris, gitu ya. Jadi yang model pertama itu adalah yang dibuat secara di bawah tangan oleh para ahli waris sendiri, ya. Mereka itu sebenarnya menyatakan sendiri, ya, mengenai si pewaris, ya, mengenai pernikahannya, kemudian anak-anak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, apakah ada perkawinan yang kedua atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian tentunya juga harus disebut mengenai keberadaan wasiat ada atau tidak ada, ya, sehingga nanti bisa disimpulkan siapa ahli warisnya, ya. Surat ahli waris yang model di begini ini yang dibuat oleh Dewan Perangkat itu nanti harus diketahui oleh 2 orang saksi, ya, prakteknya demikian. Kemudian juga biasanya diketahui oleh RT RW, ya. RT RW kalau di daerah di Jawa ini kan ada RT RW, mungkin di luar Jawa nggak ada RT RW, cukup saksi aja 2 orang itu. Kemudian harus dikuatkan sebenarnya oleh kepala desa atau lurah. Jadi dikuatkan, kemudian baru diketahui juga oleh camat di mana letak desa atau kelurahan tersebut. Itu yang model yang paling banyak, ya. Itu biasanya dibuat yang dulunya itu adalah oleh pribumi, yang disebut golongan pribumi, ya, golongan pribumi. Meskipun sekarang kan sebenarnya nggak ada, ya, golongan pribumi tersebut. Model lainnya adalah model yang dibuat oleh notaris. Tunggu Mas Taufik, sebelum masuk ke yang model kedua, tadi yang dibuat di bawah tangan, ya, diketahui oleh 2 orang saksi yang melibatkan kepala desa dan diketahui oleh camat. Saya belum pernah lihat sih ada penyebutan ada wasiat dalam surat tersebut, ya. Ya, dan belum tentu juga ahli waris tahu kalau misalnya memang harus menyebut wasiat, ya. Atau apa pernah ayahnya atau ibunya semasa hidup pernah buat wasiat. Jadi belum pernah lihat ada bunyi wasiat di dalam surat demikian, ya. Ini mungkin faktornya karena yang dibuat secara buah tangan itu kan ada formnya. Ada formnya yang kalau nggak salah saya itu lampiran dari PMA 397 dulu, ya. Itu memang dulu dibuat untuk kebutuhan administrasi pertanahan, ya. Di form yang lama itu memang mungkin saat dibuat form itu adalah sesuai standar BW sebenarnya, ya, standar BW. Kemudian kenapa ada form gitu? Itu sebenarnya untuk memudahkan sebenarnya. Isinya apa sih dari surat keterangan ahli waris tersebut, sehingga masyarakat tidak menggarang-garang sendiri modelnya bisa macam-macam, sehingga dibuat satu form, ya.
kita tahu juga dulu kan bukan hanya surat keterangan ahli waris, ada form standar, tapi akta jual beli sendiri dibuat standar gitu ya, akta hibah gitu kan. Akta-akta lain juga ada standar semua dulu ya, berbentuk formnya dicetak ya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi. Itu mungkin akibat kenapa tidak menyebut ada yang wasiat, karena di formnya nggak ada menyebut keberadaan wasiat itu. Mungkin kalau dulu ada kolom wasiat itu mungkin ada, tetapi sebenarnya itu memang suatu keharusan ya. Tidak melihat hukum waris mana yang berlaku, tidak melihat model suratnya bagaimana, itu tetap harus dicantumkan, karena yang namanya ahli waris itu pasti ada dua macam, ada ahli waris ad intestato, ada ahli waris testamenter. Jadi nggak bisa ini juga. Kalau memang nggak ada wasiat disebutkan bahwa pewaris tidak meninggalkan wasiat ya sesuai dengan surat keterangan wasiat dari pusat daftar wasiat. Oh, berarti harus dicek juga. Harus dilakukan pengecekan. Wasiat, padahal kenyataan yang kita lihat tidak pernah ada belum pernah dicek ya. Mungkin bisa jadi masyarakat mungkin tidak mengetahui ya adanya prosedur karena ini kan tidak melibatkan notaris. Di sini biasa hanya para ahli waris atau biasanya diurus oleh aparatur desa yang mungkin ya kurang paham juga dengan sistem pewarisan, ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi, sehingga dibuat itu menurut kebiasaan yang form yang ada sehingga mungkin terlupakan ya. Termasuk juga pada saat penentuan ahli waris misalnya untuk muslim ya, di mana ahli waris yang tidak terhalang itu misalnya juga termasuk orang tua, biasanya itu orang tua tidak terikut di situ. Jadi yang disebut itu hanya suami atau istri dan anak-anak, padahal orang tuanya masih ada ya, masih ada orang tua dari yang meninggal dunia ini masih ada, tapi tidak disebut sebagai ahli waris, padahal itu menurut hukum Islam itu termasuk ahli waris gitu ya. Kecuali kalau menurut hukum waris BW kan orang tua itu bisa terhalang oleh golongan pertama karena orang tua golongan kedua. Ya ini mungkin pengaruh itu kenapa tidak ada pencantuman wasiat. Tetapi kalau sebenarnya kalau kita notaris ya mendapatkan surat yang model demikian, kita harusnya minta diperbaiki harusnya ya supaya lengkap, karena kalau ini kita tidak pernah mengedukasi masyarakat akan begitu terus yang membuatnya. Jadi itu yang model yang pertama ya. Yang kedua yang dibuat di notaris. Yang dibuat di hadapan notaris sebenarnya ya. Ada ya, itu kan ada dua model juga itu kan. Ada yang dibuat oleh notaris, ada dibuat di hadapan notaris itu ya. Ya kita dibuat oleh notaris dan dibuat di hadapan notaris. Di hadapan notaris. Dan dibuat oleh notaris seperti apa, Mas? Nah, ini kan banyak juga model, bukan satu model nih. Ada notaris yang membuat akta pernyataan ahli waris atau akta keterangan ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris di bawah tangan tadi. Jadi sudah ada akta surat keterangan ahli waris di bawah tangan. Kemudian oleh notaris dibuat lagi akta pernyataan ahli waris. Jadi surat keterangan waris yang sudah dibuat itu berdasarkan form yang berdasarkan tadi, kemudian oleh notaris dituangkan lagi dalam aktanya. Ya, misalnya tadi itu kan tidak menyebut wasiat. Oleh notaris pada saat dia buat itu lebih lengkap. Ya, dengan menyebutkan wasiat segala macam gitu, dengan pembuktian misalnya perkawinannya menyebutkan nikah, kalau anak-anak dilahirkan dengan menyebutkan surat akta kelahiran gitu ya. Kalau sana kan biasa sangat sederhana, biasa cuma satu halaman gitu ya. Yang di bawah tangan yang dibuat oleh masyarakat, tapi begitu dibuat oleh notaris mungkin lebih rinci ya. Itu ada. Ada juga yang model oleh notaris itu dibuat semacam pernyataan. Lebih dahulu pernyataan itu sebenarnya yang berisi juga hubungan-hubungan sebab akibat yang melahirkan atau mengakibatkan seseorang itu menjadi ahli waris sebenarnya. Kalau kita baca ininya ya Pak, runtutannya yang diuraikan oleh notaris dalam akta pernyataan itu ya isinya itu adanya perkawinan, ada anak yang dilahirkan, kemudian ada pengecekan wasiat, sehingga nanti bisa ditarik satu kesimpulan siapa ahli waris gitu ya. Oleh notaris ini ada dua model lagi setelah pernyataan ini. Ada oleh notaris dituangkan lagi dalam bentuk akta pernyataan ahli waris lagi gitu ya. Ini tadi udah pernyataan aja, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk ahli waris ya. Atau langsung buat akta pernyataan ya. Jadi para penghadap
menyatakan hal-hal tersebut di dalam akte notaris. Jadi langsung ya cukup dengan akte pernyataan tersebut. Mungkin itu yang lebih banyak diketahui ya. Iya, akte pernyataan kemudian dibuat lagi surat keterangan waris. Surat keterangan waris. Ya, tadi kan ada surat keterangan waris notaris, ada juga di bawah tangan. Iya. Ya, ini yang saya bilang tadi, dibuat di hadapan notaris, dibuat oleh notaris. Kalau yang ini dibuat oleh notaris jadi, berdasarkan akte pernyataan. Ya, berdasarkan akte pernyataan tadi, oleh notaris dibuat lagi surat. Ya. Ya, sebenarnya kategorinya ini bukan akta, tapi surat yang dibuat oleh notaris. Notaris menerangkan semacam cover note sebenarnya gitu, surat keterangan. Ya, cuma diberi judul surat keterangan ahli waris. Artinya notaris yang menerangkan berdasarkan akte pernyataan si ahli waris tadi, kemudian oleh notaris diterangkan secara oleh notaris sendiri gitu. Ya, disimpulkan mungkin lebih ringkas lagi. Yang di dalamnya nanti akan ada kesimpulan siapa ahli waris ya. Ini hanya model sebenarnya dari macam-macam bentuk surat keterangan waris. Tapi prinsipnya yang harus diketahui adalah surat keterangan ahli waris ini ya, surat pernyataan ahli waris atau surat keterangan hak waris atau macam-macam namanya, itu intinya dokumen yang menyatakan siapa ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Itu baik ahli waris ab intestatu tadi maupun ahli waris testamenter. Itu yang ingin diketahui sebenarnya. Ingin dibuktikan ya, bukan. Pembuktian ini sebenarnya kan bukan hanya kepentingan si ahli waris sendiri, tapi kan juga bisa digunakan untuk kepentingan pihak lain, perbankan misalnya, asuransi ya, atau kantor pertanahan atau lain-lain lah. Itu banyak kebutuhannya. Begitu orang meninggal dunia, ini siapa sih ahli warisnya? Atau dengan ada surat itu akan pihak lain akan mudah mengetahui bahwa oh ini ahli warisnya. Nah, menarik nih. Dari surat keterangan waris seperti itu, biasanya itu selain yang menerangkan siapa menjadi ahli waris, ada juga bagiannya. Ya, jadi itulah yang menjadi menjadi alasan masyarakat datang ke notaris minta dibuatkan surat keterangan waris, karena diasumsikan bahwa notarislah yang mengetahui bagian-bagiannya. Gitu ya. Itu gimana tuh Mas? Iya, sebenarnya memang ada ya. Dalam praktek di masyarakat itu ada ya, surat keterangan ahli waris, kemudian ada disebut bagiannya, ada malah menyebut harta ditinggalkan apa. Itu yang di bawah tangan aja tadi itu ada juga. Ya, surat keterangan tadi di bawah tangan, selain menyebut siapa ahli warisnya, ada bagiannya, kemudian ada harta ditinggalkan, itu ada. Di dalam surat keterangan waris tersebut. Yang di bawah tangan tadi. Ya, makanya yang dibuat oleh notaris pun itu kan ada model demikian gitu ya. Tetapi seperti tadi saya jelaskan, sebenarnya yang ingin diketahui dari surat keterangan ahli waris adalah siapa ahli warisnya, tanpa perlu harus menyebut bagian-bagian atau harta ditinggalkan gitu. Karena itu nanti ada porsi dokumen lain di sana. Ada akta pembagian waris atau faraid, akta faraid itu. Nah, kalau akta pembagian warisan itu kan yang kesepakatan para ahli waris seperti apa gitu kan. Tapi betul. Secara hukum, secara ketentuan atau undang-undang, bagian mereka kan sebenarnya sudah jelas kan, Mas Taufik? Iya, makanya kan ada yang namanya ahli waris ab intestatu yang bagiannya sudah ditentukan oleh undang-undang, ya. Betul. Tetapi kan bagian ahli waris ab intestatu ini juga kan bisa berubah nantinya jika ada testamenter. Ya, misalnya ada legat, ada abstelling. Begitu ada abstelling itu sudah berubah bagian tadi kan. Atau ada legat lah, kita katakanlah ada legat. Begitu ada legat, ini pada saat pelaksanaan nanti kan legat ini dulu keluarkan dulu. Ini kan bagian daripada warisan juga. Misalnya ditentukan, misalnya misalnya hukum waris BW ya. Seseorang itu meninggalkan satu orang istri, misalnya 3 orang anak, ya. Pembagiannya kan sama ya, 1/4 istri, anaknya masing-masing juga 1/4 gitu ya. Itu terhadap harta, misalnya hartanya nilainya 1 miliar, otomatis itu akan dibagi misalnya 250 juta per satu orang, kan gitu. 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada legat misalnya, ya legat itu untuk sebuah rumah misalnya, ya sebuah rumah itu misalnya nilainya
400 juta. Misal 400 juta. Pada saat pelaksanaan itu legat itu kan dikeluarkan dulu. Jika melanggar legitim porsi maka nanti akan diporti, ya. Yang boleh berapa? Misalnya kalau ahli warisnya lebih daripada 3 orang, 2 orang, lebih daripada 2 orang kan 3/4 ya legitim porsi. Nanti yang bisa dijalankan kan hanya 1/4. Nanti kalau 1 miliar nanti hanya bisa dijalankan 250 juta, ya. Begitu 250 juta ini dijalankan, otomatis sisanya kan nggak lagi 1/4 mereka, ya kan? Karena ini legat ini harus diserahkan dulu. Katakanlah misalnya rumahnya tidak sampai melanggar legitim porsi lah, biar gampang perhitungan. Misalnya 200 juta. 200 juta itu kan pada saat dibagi itu harus dikeluarkan dulu, sehingga sisa harta kan 800. Kalau tadi 1/4 masing-masing dapat 250 juta, 800 ini kalau dikali 1/4 itu tidak lagi 250 juta, tinggal 200 juta seorang. Ya kan gitu kan? Kan bisa terjadi perbedaan gitu. Maksudnya tadi ada harta peninggalan 1 miliar, harta warisan ya 1 miliar. Yang dilegatkan sudah 200 juta nih. Kan berarti sisa 800 juta. 800 juta itu kan tetap dibagikan kepada 4 orang ini kan? Iya, betul. Tetapi kalau dihitung secara keseluruhan dari harta peninggalan, mereka tidak dapat lagi 250 juta. Tidak dapat lagi 1/4 sebenarnya. Jadinya hanya 1/5 dari totalnya. Karena legat ini kan harus dilakukan dalam satu sistem warisan. Nggak boleh dilakukan pembagian secara parsial atau dilaksanakan secara parsial. Jadi juga yang mungkin yang banyak yang keliru dalam praktek itu kan dilaksanakan parsial, gitu kan? Harusnya itu kan masuk dalam satu sistem perhitungan, ya kan? Nah ini kita kan belum bicara lagi nanti ada utang piutang segala macam. Belum tentu ya ahli waris yang disebut dalam surat keterangan waris itu akan memperoleh warisan. Itu misalnya karena sudah habis hartanya habis untuk membayar kewajiban waris sehingga nggak dapat apa-apa. Jadi pencantuman bagian yang didapat saya 1/4 tadi yang nggak ada fungsinya jadinya gitu, karena nggak ada sebenarnya itu. Jadi lebih baik memang dalam surat keterangan ahli waris itu tidak menyebut bagiannya, menyebut nama aja. Bagian berapa akan didapat itu sebenarnya diuraikan di akta pembagian waris, ya. Nanti itu lengkap, itu rinci, itu sampai ujungnya itu harta atau benda apa yang akan diperoleh oleh masing-masing. Gitu yang harusnya saya menarik yang tadi itu loh Pak Mas Taufik, yang katanya 1M harta warisan, kemudian legat 200 juta kan sisa 800 juta. Nah kalau di dalam surat keterangan waris diterangkan siapa yang menjadi ahli waris, berarti 4 orang tuh, 1 istri dan 3 orang anak. Tambah legat. Ya tambah legat ya. Tapi karena legat kan nggak bisa ditulis bagiannya. Kan? Ya, maksud saya gini, di dalam surat keterangan waris itu ada legatnya. Ya, kemudian ada keterangan siapa yang menjadi ahli waris dan dengan bagiannya nih. Nah, katakanlah bagian mereka adalah 1/4 masing-masing 1/4. Ketika pada saat pelaksanaan yang tidak parsial, ya katakanlah pada saat pelaksanaan nilai harta warisan 1 miliar, dipotong legat 200 juta, sisa 800 juta. Nah, dengan bagian yang sudah dicantumkan di dalam surat keterangan waris masing-masing 1/4, tentunya kan 1/4 dari 800 juta. Ya, jadi mereka tetap mendapatkan. Bisa kita katakan 1/4 dari 800. Jadi ini kan contoh sederhana saya sebut tadi ya. Karena kan yang dihitung kan secara utuh harta warisan itu. Legat itu kan bagian daripada harta warisan. Ya, kebetulan misalnya itu kita gampangnya 200 ya, 200 juta misalnya nilai objek. Ya, sehingga kita bisa kurang-kurang. Tetapi kalau kita tulis bagian daripada ahli waris ab intestato, yang ahli waris legat itu apa kita tulis bagiannya? Apa kita tulis langsung sebuah rumah? Nilainya kita belum tahu. Kalau uang mungkin gampang, dia legat uang tunai 200 juta, kita bisa tulis 200 juta di situ. Ya, tapi kalau misalnya rumah A, B, C, D, E ini legataris, ya orang yang menerima legat. Apa bagiannya? Kan harus ditulis. Kalau nggak ditulis dia habis. Ini untuk ahli waris ab intestato semua, ini mana bagiannya? Sedangkan bagian ini harus dikeluarkan dulu gitu. Nah ini kenapa itu tidak perlu dicantumkan karena kalau keadaan tertentu, keadaan mungkin tidak ada wasiat itu mungkin tidak ada masalah. Tapi keadaan tertentu nanti pasti akan terjadi perbedaan gitu. Jadi penegasan Mas Taufik di sini adalah surat keterangan waris cukup menerangkan siapa yang menjadi ahli waris.
ya baik intestato maupun yang testamenter. Tapi tidak perlu dicantumkan bagiannya, apalagi harta yang ditinggalkan gitu. Untuk harta yang ditinggalkan, kemudian bagiannya itu dibuatkan di akte pembagian waris tersebut ya. Baik. Untuk yang jadi tadi saya flashback lagi, apa yang harus dilakukan oleh ahli waris yang pertama tadi ya, datang ke buat surat keterangan waris di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang saksi, oleh RT RW, oleh kepala desa, oleh camat ya, itu sudah bisa diakui juga misalnya oleh kantor pertanahan, itu diakui sebagai dasar untuk proses peralihan gitu ya. Ada bisa digunakan juga oleh notaris untuk tindakan-tindakan lain gitu ya. Tetapi tadi itu catatannya, jika belum mencantumkan tentang ada wasiat atau tidak, itu dianjurkan dicantumkan ada tidak adanya wasiat gitu. Dan di surat keterangan waris cukup yang menerangkan siapa yang menjadi ahli waris. Untuk bagiannya itu nanti dituangkan ke dalam akte pembagian warisan. Jadi sementara itu dulu yang kita bahas, tapi nanti kita akan lebih dalam lagi bahas terkait dengan akte pembagian warisan, hitung-hitungan dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Taufik atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi untuk acara bincang berikutnya tentang pembagian warisan. Terima kasih Mas Taufik. Sama-sama.